Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita masih bertemu kembali dalam rangka melanjutkan program komunitas belajar yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Jurusan Sarana, yang terhormat dua orang utusan dari SMP di Dua Sukamaju, CGT ya, calon guru penggerak, ada Ibu Eviana, ada Ibu Subaidah. Alhamdulillah kita di sekolah ini mendapat dua ikon sebagai ditambah satu yang Pak Sudono sudah selesai. Jadi itu merupakan suatu anugerah buat kita semua, di mana di sekolah kita ini ada calon dan sudah penggerak ini satu, berarti tiga semua. Kemudian Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, bahwa pada kesempatan ini sebenarnya jumlah guru itu keseluruhan tertera di SK pembagian tugas itu 40 orang. Ditambah dengan pegawai yang kurang lebih 5 orang, termasuk Pak Satpam. Jadi seharusnya yang hadir ini melebihi dari kuota. Kuota di dalam ini kursinya sebanyak kuotanya. Kalau naik haji aku yang dimarahi. Tapi kalau kita ini memarahi diri sendiri saja dulu, koreksi diri sendiri. Itu sebagai kewajiban kita, bahwa kita ini menjadi warga sekolah, pendidik, sekaligus mengabdi pada bangsa dan negara. Tak lupa yang kedua kali saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan sehingga hadir pada pagi ini untuk membahas komunitas belajar yang dilanjutkan dengan berbagai macam program. Barangkali programnya hari ini mungkin ada tiga pokoknya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan rapat pembentukan panitia PPDB tahun 2024 dan 2025. Diralat ya. Jadi pembentukan panitianya akan ikut saya. Karena mengingat pentingnya barangkali padatnya ini acara, sehingga terjadi, tapi tidak apa-apa karena masih lama juga waktunya. Selanjutnya untuk acara selanjutnya ini kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan tentang
Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PT SMP Negeri 2 Sukamaju, Bapak Kasih Urusan Kesiswaan dan Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati pula. Pada pagi ini mari kembali kita senantiasa untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana pada pagi hari ini, pagi yang sangat sejuk ini, ya, mudah-mudahan kita masih selalu diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa melaksanakan semua kegiatan yang telah kita programkan atau yang kita sudah rencanakan. Selanjutnya, sebagai umat muslim, mari senantiasa kita pula mengingatkan sholat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi Bapak Ibu masih semangat kan? Semangat ya? Oke. Jadi saya mengingatkan kembali sebagai ketua Komdel Komunitas Belajar Gembira, ya, yang notabene adalah Bapak Ibu juga yang mengharapkan. Ya, jadi Komdel kita hidup hatinya, ya, sekali lagi ya, hidup hatinya, ya, berkembang tidaknya itu bukan siapa-siapa, kita juga. Ya, kalau kita membuat Komdel ini semakin berkembang, maka partisipasinya adalah kehadiran setiap ada kegiatan itu sangat diharapkan. Itu. Terus kemudian ada pun yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tentang budaya positif. Ya. Jadi kalau kita mempelajari materi ini, Bapak Ibu, ya, kita itu sangat dituntut sekali. Sepertinya kalau saya paham, sepertinya sangat dituntut sekali untuk menjadi seorang guru, ya, mendekati sempurna. Ya, baik itu dari segi insan maupun dari segi intelektual, dari segi pribadi kita maupun dari segi kompetensi pengetahuan kita itu sangat dituntut untuk menjadi, ya, orang-orang yang kayaknya mendekati sempurna. Tapi kita tidak bisa sempurna, apalagi mendekati saja kita belum tentu, apalagi saja sempurna. Karena apa? Guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran, guru adalah sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Bapak kalau kita pulang itu masih tertawa kan? Predikat sebagai guru. Ya, saya di kampung itu tidak dipanggil nama saya Pak Guru. Sama kita semua. Ya, bahkan dulu saya ketika saya ingat sekali pada saat masih korban dulu malu-malu, jangan saya panggil Pak Guru. Nanti saya sebut nama anak saya yang pertama, dan begitu. Saya sekarang pun begitu, karena menurut saya predikat guru itu sangat luar biasa berat bebannya. Ya, apalagi kalau falsafah guru itu kan, kalau dari bahasa Jawa itu kan digugu dan ditiru. Apa yang digugu bahasa? Apa yang digugu? Terus apa yang ditiru? Ya, perilaku kita, tingkah laku kita itu jadi sorotan. Ya. Terus yang digugu itu adalah ucapan bahasa kita. Ya. Itu filosofi guru kalau kita dalam itu sangat mendalam sekali. Ya, makanya di awal itu sudah sampaikan bahwa kita itu menjadi insan yang mendekati sempurna. Ya, seperti itu. Lalu kemudian budaya positif Bapak Ibu, baik itu di kurikulum 2013 maupun IKN, implementasi kurikulum merdeka itu sekarang sangat dianjurkan. Ya. Materi ini saya kira kita semua sudah mengetahui. Kita tinggal mengkonfirmasi lalu kemudian menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman. Coba kalau Paknya saya tanya, menurut Paknya budaya positif itu apa, Pak? Ya. Budaya positif itu menurut kita apa? Budaya positif itu budaya yang menggambarkan lebih kepada namanya budaya yang Budayanya saya dulu, kan ini terdiri dari dua kata, budaya dan positif. Ya, kalau budaya itu apa menurut kita? Kerang, gampang. Positif? Ya, yang bagus. Kalau Ibu Agustin, terima kasih Pak. Ibu Agustin, kalau budaya menurut kita apa sebagai guru? Budaya berarti sama dengan keanekaragaman. Keanekaragaman. Kemudian kalau positif sama dengan dampak Iya. yang baik-baik. Yang baik-baik. Apa yang baik-baik? Kalau kita sebagai guru, Membudayakan yang baik-baiknya yang positif itu. yang baik maksudnya yang baik. Iya. Yang kita lakukan yang positif, yang baik sebagai guru. Jadi
siswa supaya menjadi lebih baik lagi ke depan. Iya, betul. Terima kasih, Ibu. Bapak Jamani. Jadi nanti tentang budaya positif yang selanjutnya penjelasannya apa yang disampaikan ada nanti sebagai itu orang. Ya, yang terdiri dari disiplin positif, kemudian ada situ nilai-nilai kebajikan, terus kemudian ada juga teori motivasi, hukuman dan restitusi, kemudian ada 5 posisi kontrol buruk. Ya, kita nanti tahu posisi kita ada di mana. Ya, jadi ini kalau menurut ya yang saya pahami budaya itu sebenarnya kebiasaan perilaku, kebiasaan yang sangat sederhana lalu kemudian dilakukan, dikerjakan secara kontinu, secara berulang-ulang. Ya, secara terus-menerus. Ya. Itulah menjadi budaya. Tapi kalau hanya hari ini dilakukan, besok tidak, 1 bulan lagi dilakukan, itu belum menjadi budaya, hanya menjadi biasa. Seperti kebiasaan siswa tak, minggu ini Senin tidak hadir, Selasa tidak hadir, Senin depan tidak hadir, seterusnya itu lama-lama menjadi budaya. Lalu kemudian positif itu adalah semua perbuatan, semua amalan, semua kegiatan yang dilakukan yang sifatnya baik. Ya, kalau buruk datang tepat waktu misalnya. Jangan datang terlambat. Kalau yang terlambat itu sudah negatif konotasinya. Ya, nanti itu akan dibahas di keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Ya, karena sekali lagi memang tidak hanya yang komen adalah kita semua. Kemudian ya sekaligus saya minta maaf seharusnya kan kita sudah pulang. Ya, tapi ya demi untuk kegiatan kita mau bertahan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan mungkin kalau ada yang salah kata dan penyampaian. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan tentang bagaimana budaya positif tersebut di sekolah. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Wakil Pusat Kurikulum, yang saya hormati Pak Ketua Komite dalam tahun kegiatan ini, Pak Ketua, yang saya hormati narasumber dalam kegiatan ini, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Esa Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di sini dalam rangka mengikuti satu kegiatan yang telah digagas oleh komunitas belajar gembira, atau gembira. Ya, namun sebelumnya terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang sempat menghadiri undangan ini. Undangan ini bukan artinya kemarin yang disampaikan itu sifatnya undangan pribadi. Jadi yang ini adalah atas nama kepala sekolah. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang menghadiri undangan ini. Jadi mau barangkali siapa tahu dibilang undangan itu siapa yang mengundang di situ. Jadi undangan itu iya, siapapun yang posting di situ itu undangan atas nama kepala sekolah. Jadi saya selaku kepala sekolah yang mengundang Bapak Ibu ini untuk mengikuti kegiatan yang digagas oleh calon guru penggerak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi betul hadiran ini kita sebenarnya di ini. Ya, tadi kan ada cukup banyak, kan ada yang ini yang mengikuti, ada yang mengawas, dan ada yang khusus untuk menghadiri dan memberikan undangan itu. Dapat tidak berapa orang. Jadi oke lah, tidak apa-apa. Yang jelas mari kita mengikuti kegiatan yang digagas oleh Kombel.
yang mana dalam kegiatan ini akan membagi praktik baik kepada kita semua. Jadi saya mohon kepada kita semua yang hadir supaya kita bisa mengikuti dan berdiskusi bersama untuk kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini. Bapak Ibu di channel guru penggerak, maka ada itu tadi ada menyampaikan kepada kita praktik baik yang mana yang barangkali Bapak Ibu dalam pelaksanaannya bisa kita adopsi dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai tugas kita dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Bapak Ibu, ini tidak tertutup kemungkinan bahwa kita juga ada peluang, ada potensi yang kita miliki. Jadi mari kita bersama-sama berinovasi, ya. Kita berkreasi, ya, mendesain bagaimana pembelajaran kita yang bagus yang dilaksanakan. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk melihat apa perubahan-perubahan yang disampaikan oleh CGP calon guru penggerak yang disampaikan yang merupakan praktik baik yang perlu kita contoh. Paling tidak kita harus kita boleh adopsi dalam pelaksanaannya. Nah ini saya kembali kita juga bisa tidak tertutup kemungkinan untuk berinovasi, ya, berkreasi dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi bukan hanya dilihat dari yang bisa berinovasi dalam hal ini adalah dari guru penggerak saja. Nah, kesempatan bagi kita untuk melihat, ya, apa yang bisa kita kembangkan dalam pelaksanaan kita, dalam melaksanakan mentransfer ilmu kita, pengetahuan dan ya keterampilan yang disampaikan kepada anak didik kita dan kepada narasumber atau calon guru penggerak. Ya, mari senantiasa selalu memperlihatkan, ya, praktik baik kepada teman-teman kita yang khususnya di sekolah kita ini sebelum kita melangkah keluar daripada sekolah ini. Karena tujuan dari guru penggerak itu ya kita memperlihatkan, menyimbas kepada teman-teman di dalam lingkungan kita ini sebelum kita keluar daripada sekolah kita ini. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kembali mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan yang akan diperlihatkan, yang nantinya akan kalau bisa dicontoh bagaimana dalam perubahan pembelajaran yang dibawakan oleh narasumber di kegiatan ini. Akhirnya saya ucapkan selama berkegiatan, selama berdiskusi, jadi kita bisa mengikuti bersama sampai selesai. Jadi kita semua, saya kalau bisa kita mengikuti semua sampai akhir, ya supaya apa yang bisa kita petik dalam ini bisa kita laksanakan atau bisa kita adopsi cara-cara cara-cara praktik baik yang diperlihatkan kepada kita semua. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berdiskusi, selamat berpraktik baik. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai selesai. Terima kasih. Akhirnya wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu tentang penjelasan penjabaran dan bagaimana pelaksanaannya budaya positif di sekolah kita ini kepada narasumber. Kami persilakan dengan hormat salah satunya barangkali ya Ibu
Subaidah yang barangkali. Oh Ibu Devi dulu nih, Ibu Deviana, bagaimana dengan budaya positif yang ada di sekolah kita ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau memang belum, dan selanjutnya pengertian tentang budaya itu bagaimana, positifnya bagaimana apabila dilaksanakan di sekolah kita ini. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Baiklah, kayaknya kalau saya perhatikan semuanya mengantuk ya. Baiklah, jadi sebelum saya memaparkan materi kita tentang budaya positif, saya ada pantun. Yoyo digerak, kena jidat. Burung Indonesia main salju. Ayo bergerak, Bapak Ibu guru hebat, untuk Indonesia lebih maju. Oke, baiklah, langsung saja. Jadi saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan karena saya ini sudah hebat, bukan karena ilmu saya sudah lebih dari Bapak Ibu, tapi di sini saya hanya ingin berbagi praktik baik apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi ketika nanti saya memaparkan materi hal yang kurang sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, bisa disampaikan secara langsung, diberikan umpan balik kepada saya. Terima kasih. Langsung saja. Jadi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oke, perkenalkan saya Deviana SPD, calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 2 Sukamaju. Baik, kalau kita berbicara dengan budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Budaya positif apakah yang selama ini sudah Ibu lakukan atau Ibu implementasikan kepada peserta didik Bapak Ibu yang ada di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan di UPT SMP Negeri 2 Sukamaju ini? Oke, silakan Pak Sudarmo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita di UPT SMP Negeri 2 Sukamaju, ya, yang pertama ada sholat duhur berjamaah, terus kemudian ada juga sholat doa berjamaah, senam atau SKJ setiap Jumat, ya, kemudian ada tiket. Jadi itu beberapa budaya positif. Terus kemudian kalau di dalam kelas, ya, siswa aktif dalam belajar dan lain-lain. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Sudarmo. Oke, terima kasih Pak. Apakah masih ada dari Bapak Ibu guru yang lain yang mengungkapkan pendapatnya? Kira-kira terima kasih. Menurut saya budaya positif yang sudah kita lakukan dalam kelas ialah ketika kita memulai dan mengakhiri pembelajaran, kita awalnya mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya, berdoa, ya, memberi salam kepada Bapak Ibu guru yang masuk dalam kelas sebelum kita memulai pelajaran. Jadi itu dengan saya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya
dari Bu Lirik. Ya, terima kasih. Jadi budaya positif yang sudah diterapkan di dalam kelas itu, misalnya itu mengawali pembelajaran dengan mengucapkan dengan berdoa, begitu juga dengan jam terakhir mereka itu memberi salam, kemudian pada saat keluar mereka salaman kepada guru, kemudian sebelum belajar siswa itu harus memperhatikan dulu sekelilingnya tentang sampah. Jadi kalau ada sampah yang belum maksudnya masih ada tinggalan itu bisa dipungut, kemudian membersihkan laci-lacinya itu, karena biasanya itu anak-anak makan kemudian sampahnya disimpan di dalam laci, jadi itu bisa dikontrol setiap kita mengawali pelajaran. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sudomo, Ibu Agustin dan Ibu Lilis, semua sudah benar. Itu adalah budaya-budaya positif yang sudah atau tanpa sengaja kita telah melakukannya. Ya, jadi ada beberapa foto contoh dari budaya positif yang sudah pernah kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang pertama yaitu salam sambut. Salam sambut ini adalah salah satu dari budaya positif yang sudah kita lakukan bersama. Sudah ada jadwal piket yang dibuat oleh Bapak Wakasek Urusan Kurikulum, dan alhamdulillah kita sudah menjalankannya. Karena ini salam sambut adalah hal yang sangat baik, di mana kita membiasakan anak kita untuk hormat kepada gurunya. Kemudian dengan salam sambut ini, orang tua yang mengantar anak-anaknya ke sekolah itu akan merasa senang melihat guru-gurunya yang ada di sekolah menyambut anak-anak mereka. Maka di situ mereka akan merasa yakin bahwa oh, anak-anak saya nantinya akan dididik dengan baik oleh bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Karena mereka itu menitipkan anak-anak kita untuk dididik menjadi siswa yang lebih baik. Kemudian berikutnya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sudah rutin juga kita laksanakan. Sudah ada jadwalnya yang dibuat oleh ibu guru agama Islam, bahwa setiap hari Senin kelas 9A, 8A, dan 7A dilaksanakan sholat berjamaah, dan untuk hari berikutnya kelas lain. Untuk sholat berjamaah ini digilir, kenapa? Karena kita lihat keadaan musola yang tidak memungkinkan untuk memuat seluruh siswa untuk sholat berjamaah secara bersama-sama setiap hari, jadi digilir. Berikutnya adalah sarapan bersama. Ya, sarapan bersama ini adalah salah satu contoh juga ada dari budaya positif. Kita ajarkan anak-anak kita untuk hidup sehat, sarapan di rumah atau membawa bekal ke sekolah. Kita biasakan mereka untuk membawa bekal, bukan hanya sembarang bekal yang dia bawa, tetapi di dalamnya itu terkandung karbohidrat, mineral, vitamin, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pojok baca. Ya, pojok baca ini adalah hal yang sangat bagus, Bapak Ibu. Sebaiknya itu di setiap kelas itu mempunyai pojok baca. Kenapa? Ketika siswa tidak ada gurunya, dia bisa berduduk di santai di pojok bacanya tanpa harus ke perpustakaan membaca buku-buku. Dengan membiasakan anak-anak kita untuk membaca, literasinya mereka akan bertambah dan pemahaman mereka akan menjadi luas. Karena kita ketahui bahwa membaca itu sangat baik, banyak ilmu yang akan didapatkan, dan itu adalah hal baik. Selanjutnya adalah kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul yang ada di sekolah itu banyak, ada PMR, ada pramuka, ada juga OSIS. Kenapa di kegiatan ekskul dikatakan juga sebagai budaya positif? Karena dengan anak-anak kita ajak bergabung di kegiatan ekstrakurikuler, anak-anak akan mulai terbiasa untuk menjadi seorang pemimpin untuk teman-temannya. Dibiasakan mereka untuk saling berkolaborasi dengan teman-temannya. Ketika ada tugas dari pembina PMN-nya, pembina pramuka, mereka saling berkolaborasi. Mungkin dulunya dia seorang siswa yang pemalu, pendiam. Setelah masuk di organisasi tersebut, insya Allah siswa akan berubah menjadi siswa yang lebih aktif, lebih ceria lagi, karena sudah bergabung dengan rekan-rekan
lain yang ada di kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu upacara bendera. Upacara bendera ini adalah hal yang wajib yang selalu kita laksanakan setiap hari Senin. Tapi walaupun seperti itu masih banyak siswa-siswa kita yang tidak melaksanakannya, mungkin karena banyak hal. Tetapi ini adalah salah satu budaya positif. Kenapa dikatakan budaya positif? Karena dengan adanya seperti ini akan tertanam di dalam diri siswa itu kedisiplinan, disiplin waktu, disiplin berpakaian. Karena tidak setiap hari mereka menggunakan topi, menggunakan atribut lengkap, hanya hari Senin saja. Kita ajarkan mereka itu untuk disiplin. Oke, next. Ya, jadi definisi budaya menurut I.B. Taylor 1871, budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian definisi budaya menurut Erlington tahun 1947, budaya adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang usus pembentukannya didukung dan diteruskan oleh masyarakat tertentu. Kemudian definisi budaya menurut Konjaningrat tahun 2000, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, Konjaningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, rasa, dan rasa. Nah, kalau definisi budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Itu tadi yang Bapak Ibu sebutkan semua itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik, itu nanti yang bisa menjadi budaya positif. Next. Sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan adalah baru pembuka. Nah, sekarang kita masuk di inti dari semua materi yang akan kami paparkan pada hari ini, yaitu topik budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke, untuk materi pertama, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Ya, alhamdulillah. Sudah ada kuenya di mejanya masing-masing, silakan dinikmati. Kalau ada yang tidak kebagian, sabar ya. Oke, jadi materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian kegiatan romantiknya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Apa? Taat. Oke. Tepat waktu. Patuh. Tidak melanggar. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Sip ya. Jadi ketika itu semua dilanggar, apa yang akan terjadi? Ya, dapat sanksi dan hukuman pasti itu terjadi ya. Nah, padahal itu sungguh berbeda ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Oke, kita lanjut saja ke nilai-nilai kebajikan universal.
universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita yang ada di UPT SMP Negeri 2 Sukamaju. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira karakter apa yang sudah kita berikan atau kita implementasikan kepada peserta didik kita mengenai karakter yang pertama ini? Iya, betul. Sholat berjamaah dan juga membiasakan untuk berdoa sebelum memulai pelajaran dan setelah mengakhiri pembelajaran. Kemudian mandiri. Di sini kita mengajarkan kepada peserta didik kita untuk selalu mengerjakan tugas dan PR-nya sendiri. Ya, itu untuk mandirinya. Kemudian bernalar kritis. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, jangan hanya pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru saja, tetapi harus berpusat kepada peserta didik. Kita buat pembelajaran berkelompok, misalkan kita berikan mereka sebuah rencana atau diskusi, kemudian kita minta mereka untuk memberikan pendapatnya. Kemudian pendapatnya itu bisa diberikan masukan dari kelompok lain. Maka dari situ, dari hal kecil itu kita akan membiasakan anak kita untuk bernalar kritis, mengungkapkan pendapat-pendapatnya apa yang mereka tahu kepada rekan yang lain. Selanjutnya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global, kita ini hidup dalam kelas, beberapa ada suku, ada agama yang berbeda-beda di dalam kelas. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Karena biasanya itu anak-anak itu saling sekarang bahasanya bullying, ya. Sedang marak itu bullying terhadap temannya. Jadi dengan adanya saling berkebinekaan global, mereka akan diajar untuk saling menghargai sesama. Kemudian bergotong royong. Kalau bergotong royong itu biasanya itu kita cenderung kepada kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Tapi bukan cuma itu saja Bapak Ibu ya. Bergotong royong itu bisa dengan cara saling berkolaborasi antara sesama guru mata pelajaran pada saat membuat modul ajar misalkan. Kemudian kalau berkolaborasi dengan antar peserta didik, bisa ketika ada tugas kelompok, mereka saling berkolaborasi bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian yang keenam, kreatif. Ya, kreatif di sini kita biasakan untuk anak-anak kita itu melakukan pembelajaran proyek yang menghasilkan sesuatu, seperti yang sudah dilaksanakan kemarin oleh Ibu Guru Seni Budaya, Ibu Lirin, dan juga Ibu Guru Muatan Lokal dan juga prakarya, sudah mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka berkreasi, membuat kerajinan tangan. Itu adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita masuk yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi ada 3 di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya. Jadi kalau kita pikirkan apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, maka itu adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, itu masih motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini baru namanya motivasi dari dalam atau motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi yang kita harus miliki adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal.
Oke, teori motivasi perilaku manusia. Oke, Bapak Ibu silakan semua perhatikan yang ada di tampilan di atas. Bapak Ibu nanti bisa mengungkapkan pendapatnya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, serta tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Ya, bayangkan keadaan kita sekarang ini. Kalau datang cepat tidak dipuji, kalau lambat juga tidak ditegur. Nah, apakah Bapak Ibu akan tetap datang dan mengajar murid-murid walaupun keadaannya seperti itu? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai guru sekalipun saya datang tepat waktu tidak dipuji, datang terlambat atau mungkin tidak masuk sama sekali, tidak ditegur, saya sebagai guru saya akan usahakan untuk datang ya tepat waktu dan sekalipun saya tidak dipuji. Mengapa demikian? Karena sebagai suatu tanggung jawab. Maksudnya yang pertama adalah ini sudah pilihan hidup saya untuk menjadi seorang guru, dan saya harus menjadi contoh bagi anak-anak bagaimana caranya saya akan menghibur anak-anak yang datang terlambat, malas masuk, sedangkan saya sendiri seperti itu. Nah, apa jawaban saya ketika siswa saya kan siswa zaman sekarang mengatakan, ibu juga sering terlambat, ibu juga sering malas masuk. Bagaimana bisa menjadi contoh terutama budaya positif tadi yang tidak akan tercapai pada diri saya kalau seperti itu. Jadi karena adanya suatu tanggung jawab ya yang saya katakan tadi, ini sudah pilihan hidup bahwa saya inilah saya sebagai seorang guru, sekalipun belum sempurna tapi paling tidak ada disiplin yang bisa dicontoh oleh siswa. Ya, terima kasih. Oke, baiklah. Jadi benar sekali yang dikatakan Ibu Herlina. Walaupun tidak ada pujian ketika kita datang cepat, tidak ada teguran ketika kita datang terlambat, tapi kita sebagai guru Bapak Ibu, kita adalah seorang pemimpin pembelajaran. Kita adalah teladan untuk anak-anak didik kita yang ada di sekolah. Maka itu kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk siswa-siswa kita disiplin seperti itu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kasih guru baru berdiri dulu. Iya, terima kasih untuk kedua kalinya. Ya, jadi kalau saya pribadi sebagai guru, gimana saya melaksanakan atau menjalankan tugas, ya, saya berdasarkan tanggung jawab. Apakah itu ada atasan ataupun atau tidak? Apakah itu ada pujian ataupun tidak? Apakah itu karena aturan? Ya. Jadi selama ini yang saya usahakan, saya upayakan adalah di mana saya bekerja itu berdasarkan tanggung jawab dan bukan berdasarkan atasan dan bukan berdasarkan peraturan. Ya, seperti itu. Walaupun memang kita harus ada peraturan-peraturan yang kita ikuti, ya karena itu merupakan dasar kita untuk melaksanakan tugas, dan harus ada juga sebenarnya loyalitas kita ya, terhadap atasan. Ya, jadi itu selama ini yang saya terapkan. Kalau misalkan seperti pertanyaan yang di atas, ya saya enggak berpengaruh itu yang di atas, karena ini adalah imbasnya. Kalau misalnya tidak ada atasan yang ada datang, terus tidak ada pujian dia yang malas, ya nanti dampaknya terhadap siswa itu akan sangat merugikan bagi siswa kita atau peserta didik. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut saja Bapak Ibu ya, nanti next kali yang berbicara. Ya, jadi yang disampaikan Pak Sudomo tadi itu benar sekali bahwa intinya adalah tanggung jawab.
itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru, maka dipuji ataupun tidak dipuji, kita harus tetap melaksanakan tanggung jawab tersebut. Oke, selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi, adakah perbedaannya? Bila ada, apa perbedaannya? Kemudian kalau sama, di mana persamaannya? Pak Surani? Oke, banyak sekali. Bisa satu hari berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara masalah konsekuensi dan hukuman, kalau konsekuensi itu adalah sebenarnya hakikatnya itu adalah undang-undang, peraturan, sesuatu yang mengikat pada diri kita, baik itu perilaku atau perbuatan, itu konsekuensi. Jadi dia merupakan hukum yang sedang dilaksanakan. Adapun kalau hukuman itu sudah nyata bahwa ada yang terdakwa, jadi mereka itu harus menerima hukumannya. Jadi perbedaannya, konsekuensi adalah hukum dan hukumannya itu aturan yang sebenarnya. Konsekuensi itu adalah aturannya bahwa saya akan melanggar begini, pasti kena hukuman. Sedangkan hukuman itu adalah suatu bentuk kebijakan yang dilaksanakan petugas atau yang berwenang untuk memberikan sanksi dari konsekuensi tersebut. Itulah sebenarnya. Lalu di sekolah kita ini dilaksanakan yang mendidik dan yang tidak mendidik. Yang tidak mendidik ya kita melakukan kekerasan, yang tidak mendidik. Kemudian kita memberikan hukuman yang sifatnya kerja bakti, ya, kerja dilaksanakan. Kalau anak-anak membersihkan WC sebelum masuk kelas karena kamu melanggar. Jadi konsekuensinya dari pelanggaran tersebut, hukumannya itu ya membersihkan tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya apakah pendisiplinan dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya itu, kalau konsekuensi adalah aturan dan hukuman itu merupakan tindak lanjut dari konsekuensi dari aturan tersebut. Oke, saya kira begitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Wakasek urusan kurikulum. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Ya, inilah hukuman. Pemaparannya ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Kemudian yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Yang ketiga, suatu hukuman dapat melalui suatu kesepakatan. Saya ulangi, suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Artinya begini Bapak Ibu, kalau hukuman itu Bapak Ibu guru berikan itu tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Seperti itu dikatakan hukuman. Kalau konsekuensi dia sudah ada kesepakatan dibuat, kemudian si anak itu melanggarnya, maka akan dikatakan konsekuensi ya.
Kemudian pertanyaan reflektif lagi. Saya bacakan ya. IFA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno itu terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, ceritanya itu kita sedang mengajar, kemudian ada anak didik kita itu kita tanya tapi tidak bisa menjawab pelajaran matematika ya. Kemudian dikasih kaget, kemudian gugup jatuh tasnya sampai gagap dia bicara, tertawa semua temannya dalam kelas, jadinya gaduh. Kemudian sudah malu seperti itu masih dipanggil lagi maju di depan kelas untuk berdiri dan memegang hidungnya. Kira-kira perlakuan guru itu sudah cocok atau tidak? Mengapa? Kemudian itu sebuah hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Oke, Ibu Herlina. Saya menjawab pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kalau saya sebagai seorang guru, saya jelas-jelas tidak setuju. Mengapa demikian? Karena kita sudah mempermalukan siswa. Ya, kita sudah tahu siswanya seperti itu, tidak mampu dia, kemudian tambah dipermalukan di depan teman-temannya dengan cara berdiri di depan dan pegang hidung. Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah itu dari hukuman atau konsekuensi? itu adalah hukuman karena tidak direncanakan. Iya, karena konsekuensi itu harus direncanakan seperti yang waktu dulu saya berbincang-bincang dengan Pak Domo bahwa konsekuensi itu harus direncanakan terlebih dahulu sebelum kita jadi itu konsekuensi diawali memang sebelum ada pembelajaran atau kita pertama masuk di kelas. Ya, saya sebagai guru PPKN kita harus bikin konsekuensi apa? Ya, itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Herlina. Ya, jadi untuk menurut Ibu Herlina, yang dilakukan Pak Seno itu jelas tidak sesuai ya, karena sudah mempermalukan IFA di depan teman-temannya. Jadi kemudian perlakuannya Pak Seno itu adalah termasuk hukuman. Jadi dikatakan tadi bahwa hukuman itu bukan hanya menyakiti fisik anak, tapi lewat perasaan juga, lewat psikis anak, lewat kata-kata anak bisa saja merasa tersakiti. Itu adalah termasuk dari hukuman. Seharusnya tindakan Pak Seno itu bisa secara memanggil si anak ini, kemudian ditanya baik-baik apa masalahnya, tidak harus mempermalukan IFA di depan teman-temannya. Oke, mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Oke, nanti Bapak Ibu akan disuruh memilih. Ini nomor 1 sampai 7 hukuman atau konsekuensi karena tadi sudah dijelaskan. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, jadi jawabannya adalah
konsekuensi ya. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, apa jawabannya? Ya, hukuman ya, lari mengelilingi lapangan, hukuman ini. Kemudian berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ini adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman. Kemudian yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, pasti hukuman ini ya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Karena dia lakukan sendiri, jadi dia harus membersihkannya sendiri konsekuensinya. Yang keenam, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, betul, konsekuensi. Selanjutnya, yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ada sih hukuman katanya. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Ada yang sama 2 ya. Nomor 2 dengan nomor 7 sama-sama lari. Sama-sama lari mengelilingi lapangan. Tapi yang nomor 2 itu lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu pasti hukuman. Karena larinya dia tidak ada hubungannya dengan maksudnya di sini bukan karena. Kemudian yang nomor 7 ini tadi, yang nomor 2 sebagai hukuman. Yang nomor 2 itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini pelajaran PJOK, artinya dia itu tidak melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-temannya. Pemanasan, jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu masih berhubungan dengan mata pelajarannya, seperti itu. Jadi nomor 7 jawabannya konsekuensi. Ya, dihukum penghargaan. Lanjut saja ya. Oke, yang ketiga keyakinan kelas. Masih ada ini 6 materi. Masih ada 4 materi. Yang ketiga keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampaknya jika kesepakatan kelas tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari peserta didik sehingga enggan kesadaran penuh peserta didik untuk mampu melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini pengertian keyakinan kelas. Ya, kemudian prosedur. Jadi Bapak Ibu sebelum kita memulai biasanya itu semester awal, sebaiknya kita itu melakukan keyakinan kelas atau ya keyakinan kelas beserta dengan anak didik kita ya. Jadi prosedurnya pembentukannya seperti yang pertama, kita bisa mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat apa-apa saja hal positif yang bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis. Ya, dicatat semua apa yang disampaikan oleh anak-anak kita di dalam kelas, dicatat di papan tulis. Kemudian berikutnya menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas diganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Setelah itu, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini gambar-gambarannya ya.
Jadi ini bisa kita laksanakan di awal semester nanti untuk melakukan keyakinan kelas bersama dengan anak didik kita. Oke, cukup sekian Bapak Ibu materi yang saya paparkan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua yaitu Ibu Subaidah. Saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya lanjut, saya juga ada pantun nih, nggak mau dikali dan tua juga ada pantunnya. Pemadaan mungkin waktunya dihafal, itu jadi teks. Kalau makan jangan berserakan, janganlah takut biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang itu saya persilahkan. Kalau ada yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu lama ada yang mau keluar silakan Bapak Ibu. Ini kita santai-santai saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP 2 Sukamaju, yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum, yang saya hormati Ketua Komunitas Pelajar UPT SMP Negeri 2 Sukamaju, dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan dan saya sangat pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan komunitas belajar kita gembira. Cuma terus terang dalam hati agak kecewa sedikit kan, karena personil kita kan banyak tapi kekompakan kurang. Jadi mungkin ke depan ini yang harus kita perbaiki. Kenapa? Untuk kita harus saling menghargai. Kegiatan-kegiatan apapun yang ada dalam sekolah kita harus saling menghargai. Bukan karena mau dilihat mau apa, bukan. Kita mau lihat kekompakan kita. Ini yang kita ingin perlihatkan ke anak-anak kita. Bagaimana itu seorang guru. Jangan hanya ke anak kita belajar, tapi sesama kita. Intinya kita dulu ya sebagai seorang guru. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjut saja untuk mempersingkat waktu ini karena ada beberapa materi. Nanti sesi terakhir sesi diskusi Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti saya serba tahu. Ini hanya berbagi pengalaman dan pengetahuan yang kami dapati selama mengikuti CGP. Jadi kalau ada kekurangan yang memang perlu diperbaiki, ada pengarahan guru penggerak kita, Bapak Sudomo Isi. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Devi 3 topik tadi mengenai disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan keyakinan kelas. Kami kan sengaja berbagi karena kalau 6 topik ini sendiri kita sampaikan tidak selesai satu hari Bapak Ibu. Ini saya sebenarnya bagus sekali didiskusikan dua untuk kegiatan mobil itu. Kalau langsung tenang ini luar biasa, menguras waktu dan tenaga. Jadi baik Bapak Ibu, untuk topik yang saya bawakan ini mengenai kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, lanjut kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia melakukan suatu tindakan itu karena ada tujuan tertentunya. Jadi kita semua melakukan itu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi pada saat apa yang kita lakukan itu terwujud, itu pasti kita akan usahakan yang terbaik. Jadi pada saat kita terwujud, nah itulah itulah yang menjadi kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia
manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi biasanya ini kebutuhan dasar biasa manusia melakukan, bukan lagi hanya manusia kita, siswa kita biasa melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita karena mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar dia belum terpenuhi. Jadi untuk memenuhi biasa ini, biasanya orang ambil jalan pintas. Artinya dia kadang melakukan hal positif, ada juga yang menempuh hal negatifnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jadi ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi, kenapa ini posisi pertama? Ini memang dasar sekali. Kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia pasti ingin bertahan hidup. Lanjut, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Saya kira semua ini rasa kasih sayang dan rasa diterima semua pasti membutuhkan. Disayang sama suami, disayang sama pacar masih yang jomblo, disayang sama anak, disayang sama orang tua, kita butuh itu. Jadi itu adalah kebutuhan dasar. Oke, lanjut. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi ada yang ingin mendapatkan kebutuhan ini, dia masih kuat menjadi power. Oh ini loh. Jadi itu yang seolah-olah untuk kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang membutuhkan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Apalagi nih, saya ambil contoh lagi yang jomblo-jomblo, pasti suka yang bebas, suka kebebasan. Sama sebenarnya siswa yang di dalam kelas yang kita ajar Bapak Ibu, mungkin dia ribut ke sana kemari jalan, dia mungkin bosan di dalam, dia butuh kebebasan. Artinya mungkin pada saat itu guru yang mengajarkan materinya tidak sesuai dengan model pembelajaran pada saat itu. Jadi dia bergerak kiri kanan mengganggu temannya. Pada saat di situ kita bersanksi, padahal bukan waktunya memberi sanksi. Kita harus tanya baik-baik anak kita apa yang terjadi, kebutuhan dasar apa yang dia harus butuhkan. Oke, yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Saat mereka bermain, mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Dan kita saja sebagai seorang guru, mungkin kita bisa memeriksa diri masing-masing. Kebutuhan apa sebenarnya? Kebutuhan dasar apa yang sebenarnya saya masih butuhkan? Dan kebutuhan dasar apa yang sudah ada? Contoh kan kalau misalnya ada guru masuk dalam kelas, baru begitu dia sudah marah-marah. Pasti ada sesuatu kejadian apa itu yang terjadi sama guru tersebut. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi mengenai ada yang mau sebentar pertanyaan lalu mungkin di sesi terakhir. Saya lanjut saja di posisi kontrol. Nah ini yang menurut saya sangat bagus sekali untuk kita. Posisi 5 posisi kontrol ini ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini di kelas
posisi kontrolnya ibu di mana? Apakah sebagai pembunuh, pembuat rasa bersalah, teman, pembantu atau manajer? Pemantau atau manajer? Bisa kadang menjadi benar. Bagaimana Pak Agustin? Kita sebagai apa Pak Agustin sama siswa? Kalau saya di sini saya masih menggunakan mendukung, saya masih berada di posisi kontrol yang pertama. Dan ketika ada siswa yang mungkin melakukan kesalahan, saya langsung memberikan dukungan mungkin seperti dengan saya itu. Kemudian juga masih masuk di posisi kontrol yang kedua, ya membuat rasa bersalah. Dan kalau menurut saya sebagai teman tidak kayak ada siswa itu biasanya kalau saya masuk di kelas ada juga takut-takutnya, tapi kalau masalah ini teman jangka teman kata namanya seperti kalau saya masuk di kelas 8C, 8B, kalau saya masuk saya kayak diajak untuk bermain begitu. Ya mungkin mereka mau saya seperti teman, modal seperti teman ketika saya masuk dalam kelas mengajar atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi kalau saya masih di pemahamannya begitu bagaimana dia saya mengajar tapi mereka kayak berbahasa seperti kayak menggunakan bahasa yang akrab dengan saya. Ketika saya mengajar di situ, saya kayak seolah-olah dijadikan sebagai teman mungkin begitu mungkin ya. Mungkin akan teman juga, tapi saya kayak merasa kayak bengkel. Dan kalau saya bisa mereka menanggapi saya kayak dengan macam siapa ya kayak saya dilihat saya menyampaikan materi dengan serius, tapi mereka kayak menanggapi itu kayak dengan santai, dengan apa lagi namanya dengan santai mereka menerima materi itu dan mereka langsung menjawab dengan jawaban-jawaban yang kayak yang mengundang rasa-rasa emosi dan menentukan emosi dalam diri saya. Jadi setelah saya mengajar di kelas 8 ini, terima kasih luar biasa. Jadi ternyata selama ini dari kelima posisi kontrol yang ada di atas ini, Bu Agustin sering menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Pak Kadek, posisi kontrol bagaimana ya sering? Kalau Pak Akbar kayaknya dia teman. Terima kasih Pak. Jadi saya di kelas beberapa tindakan yang bisa lakukan dari dua posisi kontrol ini. Yang pertama, saya sebagai pemantau dulu pengelola kelas. Pastinya saya pengelola kelas, jadi saya pantau sama siswa. Setelah itu saya juga sebagai teman. Jadi kadang-kadang saya dekati anak-anak yang tugas dan lain sebagainya. Saya juga sebagai manajer dalam, ya pasti saya di depan untuk mengetahui siswa yang hadir atau bagaimana, sebagai seperti itu. Saya juga pembuat hukum, pasti. Ya, ada siswa beberapa kali tidak mengerjakan tugas, ya saya pasti beri hukuman. Tapi orang tuanya datang, jadi semua ini bukan saya lakukan semua. Karena beberapa kali tidak mengerjakan tugas, saya lakukan seperti itu. Jadi itu baiknya mereka juga seperti itu. Setelah saya hukum, saya juga rasa bersalah jadinya. Rasa bersalah. Jadi saya juga minta maaf karena mungkin melakukan hukuman yang tidak seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak atas pendapatnya mengenai 5 posisi kontrol. Akbar, ada yang mau sampaikan? Posisi yang mana yang dominan? Apakah semuanya? Salah satunya? Semuanya pasti dilakukan sesuai kondisi situasi atau apa yang terjadi di dalam kelas. Karena kita harus juga bukan rasa bersalah ke siswa itu maksudnya. Iya. Ke siswa ini ke siswa. Iya. Karena kalau saya menginginkan yang mesti kita membuat siswa itu bagaimana sudah merasa bersalah untuk memberi
dirinya misalnya di dalamnya ya, teman pasti karena teman tadi sudah dekat dengan siswa yang tidak boleh ada jarak, tapi dekat dalam artian tetap dalam artian profesional ya. Kita sebagai guru dan sebagai siswa, bangga saya bisa menghadiri. Sudah sampai ke hal yang penting. Dan pemantau, ya pastilah kita pantau dengan perkembangan siswa kita. Dan manajer ya, mengatur. Ya pastilah bagaimana mengatur supaya mengatur disiplinnya dibantu ke memberikan nasihat ya untuk mengatur proyek secara apa ya, karena kalau kita sembilan sebenarnya mereka bukan anak kecil lagi. Sudah mereka masuk ke fase remaja, jadi mereka terlalu di harus begini ya. Mereka seperti sampaikan saja apa adanya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi 5 posisi kontrol ini nomor 1 mungkin sering kita lakukan. Itu sering. Yang kedua, yang namanya penghukum dia, siswa bersalah langsung bla 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 bla. Kita kasih kesempatan siswa untuk memberi alasan. Padahal dari kata-kata saja kita hujat, kita tunjuk-tunjuk, itu sudah salah besar ya. Itu yang penghukum itu. Baik, saya pernah melakukan ini dulu sebelum mengetahui, belum dapat ilmunya tentang ini. Saya paling hidup kami Gusti. Saya kan orang paling serius, bukan paling serius. Nampak jutek, pokoknya kejam saja siswa. Saya paling tidak pernah kasih senyum untuk siswa. Jadi kalau saya lewat, siswa mikir memang. Memang jejakku yang dulu ini, yang sama sekali kan kita harus minggu sana. Jangan dulu memang siswa kan agak gimana? Kena pukulan, mengadu orang tua dia masih dapat pukulan dari orang tua. Tapi sekarang tidak, kena pukulan masuk penjara pakai deh. Jadi jangan dicoba-coba lagi jarakkan itu hukuman. Hukuman apa begitu? Tidak ada yang. Karena ini kan masih faktor eksternal, anak akan dendam, sakit hati Pak, jadi akan bawa seumur hidup gitu. Nah sekarang untuk membuat rasa bersalah hampir sama dengan penghukum. Coba kita lihat. Ini penghukum ini. Dia identitasnya gagal, penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini memang dia kontrol dari luar. Jadi kalau ini posisi dia di sini Bapak Ibu, manajer. Jadi kita usahakan posisi kontrol kita manajer. Jadi kita perlahan-lahan tinggalkan lain. Penghukum, pembuat, orang merasa bersalah. Ini kasihan siswa ini. Jadi kita ubahlah mindset kita yang dulu menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik untuk kita, anak didik kita. Oke, next. Materi yang terakhir, topik yang terakhir. Kenapa ini tidak terlalu panjang lebar? Sementara diskusi akan dipertanyakan Bapak Ibu. Kebetulan lebih fokus tadi ke Ibu Dewi. Nah, sekarang itu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini restitusi. Ini bagus kita terapkan pada siswa kita yang bermasalah. Jadi ada 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dan kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ini ciri restitusi. Beda kalau segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ini proses dialog antara guru dan siswa atau orang tua dengan anak-anaknya. Jadi sama kalau ada siswa yang bermasalah, kita pakai segitiga restitusi ini. Yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan yang dibahas tadi oleh Ibu Devi mengenai keyakinan kelas. Jadi nanti pada tahun ajaran baru ini diupayakan dan memang wajib kayaknya kita membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat siswa melanggar, kita akan panggil keyakinan kelas apa yang kita langgar. Jadi ini ada percakapan. Percakapannya juga jangan di tempat, anggaplah hanya kita berdua dengan siswa. Jangan di ruang guru. Kenapa jangan di ruang guru? Di ruang guru banyak mata memandang, banyak telinga mendengar, banyak mulut. Yang parah yang banyak mulutnya. Siswa satu yang kita bina, teman yang lain menanggapi. Sudah, fokus semua menjadi siswa. Padahal itu hal besar. Dan ambil tempat yang tenang atau di ruangannya BK. Mungkin BK yang lebih tahu ini. Kenapa? Supaya itu siswa tenang memberikan alasannya. Nah, untuk segitiga restitusi juga ini hanya dilakukan per orang, bukan per kelompok. Kenapa tidak bisa digunakan per kelompok? Karena karakter siswa kan beda-beda. Contoh ini, mereka berkelahi 5 orang. Kita restitusi mereka 5 orang. Pasti yang lain satu ikut-ikutan saja kan? Jawabannya ini dia ikutin. Jadi makanya segitiga restitusi ini hanya mandiri per orang, kan per kelompok, karena perlakuannya juga beda. Kapan dibilang ini mungkin takut menjawab, kenapa kita ikut berkelahi juga? Dia takut, ya dia biasa aja kan? Bukan dari dalam hatinya. Seperti itu untuk segitiga restitusi. Jadi yang pertama lakukan itu menstabilkan identitas. Ada nanti videonya yang pernah saya lakukan di ruang guru dengan fotografernya Bu Agustin. Jadi menstabilkan identitas pertama yang kita lakukan ke siswa yang bermasalah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik sendiri? Ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Cuma mungkin belum tahu, oh ini namanya segitiga restitusi. Cuma ada satu yang memang sering terlewati itu pada saat di keyakinan kelas. Nah ini validasi tindakan salah. Ini sering ini kalau ada permasalahan pasti kita tanya ini. Kenapa kamu lakukan itu kan? Apa alasannya? Kan seperti itu. Ini yang sering kita lakukan. Nah ini yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Ini keyakinan kelas karena kan kalau kita belum membuat keyakinan kelas atau keyakinan yang belum kita terapkan di kelas, saya kira tidak bisa. Karena keyakinan apa yang kita mau tanyakan? Keyakinan apa yang kita lakukan? Kan seperti itu. Oke? Saya kira hanya seperti itu pemahaman saya. Jadi ada hal yang belum dipahami atau ingin dipertanyakan, saya kira bisa langsung di sesi diskusi ini Bapak Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu atas kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Ini yang saya mau tanyakan terkait dengan hubungan dan restitusi. Pengalaman di sekolah kita atau di satuan pendidikan kita ini bahwa setiap ada siswa kita yang melanggar peraturan atau yang melanggar tata tertib, baik itu tata tertib sekolah atau tata tertib di kelas, biasanya kita memberikan hukuman. Terus kemudian ada salah satu solusi yang sudah disampaikan adalah dengan cara restitusi. Nah, bagaimana siswa ini ketika kita sudah melakukan hukuman masih tetap melanggar, lalu kemudian dilakukan hukuman tetap melanggar. Ya. Jadi apakah juga dilakukan restitusi? Kalau misalnya restitusi kemudian melanggar lagi kayak kelas yang sudah disepakati, apakah terus direstitusi terus? Jadi antara hukuman dan restitusi ini kita sebagai guru, ya, sebagai pemimpin dalam pembelajaran, mana yang harus kita terapkan sehingga nanti kedepannya siswa kita karakternya akan lebih baik. Ya, saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi? Kira-kira yang bisa jawab ya? Hukuman dengan restitusi. Iya, itu bahasa. Kita tahu bahwa hukuman apapun itu tidak bagus kita terapkan untuk siswa kita. Contoh, walaupun hukumannya seperti disuruh membersihkan WC, itu kan hal positif sebenarnya. Membersihkan WC kan, disuruh menyapu, itu hukuman. Tetapi itu hukuman. Kenapa tidak boleh dilaksanakan itu? Karena itu memaksa siswa kita. Bukan memang dari dalam hatinya untuk membersihkan WC, untuk menyapu, itu bukan dari dalam. Sedangkan kita ingin membudayakan atau ingin membiasakan anak-anak kita itu bergerak dari dalam dirinya masing-masing. Bukan karena kita yang memaksa. Jadi kalau kayak hukuman kan siswa merasa terpaksa. Penghargaan saya itu tidak boleh. Aku kayak apa? Penghargaan itu tidak boleh kita lakukan itu kepada siswa. Kenapa? Kalau hukuman dia melakukan dengan terpaksa, kalau penghargaan dia merasa ketergantungan. Jadi coba kalau tidak ada penghargaan, dia akan melakukan itu. Kalau ada penghargaan, jadi kalau tidak ada penghargaan, dia akan kembali ke semula. Sama dengan hukuman. Jadi hukuman dengan penghargaan sama saja, tidak ada bedanya. Tidak membimbing siswa, tidak membina siswa, karena kita ini kenapa kita terapkan budaya positif supaya budaya-budaya itu muncul dengan sendirinya dari dalam diri siswa kita sendiri. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan restitusi? Ya, restitusi itu untuk menghubungkan ke restitusi. Saya cukup bagus untuk restitusi, Pak. Kan artinya awalnya kita tanya dulu identifikasinya bagaimana. Kan kita kayak bela dulu siswa. Artinya bukan membela ya. Artinya semua hal yang salah tidak kita benarkan. Cuma kita harus tahu siswa alasannya apa. Kita restitusi terus sampai dia bisa berubah. Artinya kita sebagai seorang guru yang berusaha untuk membina siswa kita. Apapun yang terjadi dengan siswa, kita mendaftar, kita mencari pendidikan karena siswa, Bapak. Kita mendaftar di PNS karena siswa, kita datang ke sekolah karena siswa. Tapi buktinya apa selama ini? Siswa kan tidak ada, gurunya juga kan tidak ada. Jadi tidak tahu yang mana salah. Apakah karena ini kesalahannya kan tidak ada dalam diri, tidak ada dalam hati kita bahwa kita yang tugasnya seperti tanggung jawab kita seperti ini. Jadi saya kira jangan bosan-bosan terus laksanakan restitusi, Pak. Kalaupun anak itu berulang terus, jangan bosan-bosan, laksanakan terus. Intinya mau tidak mau kalau anak itu kita sentuh hatinya perlahan-lahan dia akan berubah. Walaupun mulai dari 0,00%. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, ini Bapak Ibu adalah contoh kasus dari salah satu siswa kita yang ditangani dengan menggunakan segitiga restitusi.
Iya, fotografer itu sana. Ke situ. Dimantau itu tadi. Dulu. Saya setengah lagi cari ini, Pak. Ternyata dia jauh konten. Dulu. Bisa jelaskan kasusnya apa, biasanya gimana? Apa itu? Diselesaikan dengan pasal. Ada tanya, ada di sini. Apa namanya? Ini segitiga restitusi. Bagus kalau memang kita sudah lakukan keyakinan keras, membuat keyakinan keras dalam kelas. Artinya begini, pada saat membuat keyakinan keras kan bukan gurunya yang buat, Bapak. Siswa tak yang buat. Jadi dia akan mematuhi aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang mereka buat sendiri. Jadi dia akan ingat sendiri tuh keyakinan-keyakinan apa yang mereka sudah langgar. Jadi ini penerapan segitiga restitusi ini harus ada dulu keyakinan keras yang kita buat di dalam sekolah atau di dalam kelas kita. Karena yang terakhir pertanyaannya kan pasti kita tanyakan, jadi keyakinan kelas mana yang kita langgar? Dia pasti akan menjawab seperti ini yang saya langgar. Jadi untuk penerapannya mungkin pada tahun ajaran baru Pak Sudowo mungkin ada semua guru, bukan berarti semua guru satu persatu membuat keyakinan, tak mesti. Kalau misalnya ada yang sudah buat dan kita sepakati, ya itu saja. Itu saja kita sepakati secara bersama. Baru ditempel di masing-masing kelas itu, di dalam kelas itu. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi undang-undangnya yang mau disampaikan? Ya, jadi menurut saya kira dari zaman yang sampai sekarang itu aturan buat untuk menegakkan hukum itu apa saja. Cuma cara penegakannya saya yang berbeda. Saya mulai dari mana? Ini kan selama ini yang permasalahan ini hubungan secara fisik bagi siswa yang melanggar. Sebenarnya yang membuat siswa itu tidak dijerat karena ada juga hubungan yang tidak diterapkan ketika siswa itu berbuat kesalahan berulang-ulang sampai harusnya dia tidak naik kelas tapi dia masih naik kelas. Itu kan bukan hukuman fisik itu, hukuman harusnya dia hukuman administrasi karena dia melanggar administrasi atau disiplin tidak, dan harusnya itu tidak naik kelas. Bukan karena aturan dari pemerintah sekarang yang dikeluarkan itu salah satu yang membuat siswa tidak jelas. Kemudian kalau saya mengkali tadi pas mengenai siswa yang berulang-ulang kali, ini kan kalau saya solusinya mungkin kita mencontoh penegakan hukum di kepolisian. Ada namanya restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Ini satu yang yaitu melibatkan antara ini untuk siswa yang sudah tidak bisa tangani oleh guru ya. Jadi kita restoratif justice disuruh melibatkan pelaku, korban, orang tua siswa, tokoh masyarakat dan kepolisian sendiri. Nah, itu kan dulu hampir sama yang kita lakukan itu dalam kasusnya Bima, meskipun itu akhirnya tidak bagus karena itu anak harus dicoret dari sekolah, kita sudah melibatkan keluarga komite, orang tua. Dan itu kan yang jangan dilibatkan selama ini adalah orang tua siswa. Dan bukan kita tidak melibatkan, cuma kendalanya memang ketika
kita melibatkan orang tua siswa, biasa orang tuanya tidak bisa datang atau tidak mau datang, itu juga masalahnya. Jadi saya kira untuk kasus siswa yang berulang-ulang melakukan kesalahan, memang tidak cukup kalau kita pihak sekolah saja yang menyelesaikan. Jadi mungkin memang harus melibatkan pihak-pihak yang lain, terutama keluarganya. Ini kan harus dipanggil, dilibatkan. Itu bagaimana ada kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Bahkan dulu waktu saya di sekolah di SMP, saya pernah dilibatkan kepala desa, dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan gimana. Ya, saya kira ini kita dulu sudah tidak bisa lagi, dulu saya sudah tidak bisa lagi menyelesaikan ini. Kalau bisa ya lebih bagus kalau kita selesaikan di internal, bisa dulu dengan siswa. Tapi memang ada beberapa siswa yang tidak berulang kali melakukan kesalahan. Kesalahan yang paling banyak terkait di sekolah kita adalah siswa yang tidak pernah masuk belajar. Tapi naik kelas, itu masalahnya di situ. Dan ketika itu berulang-ulang, itu juga menjadi contoh bagi yang lain bahwa ternyata si Anu naik kelas juga. Bahkan di bawah sendiri itu perlu jadi pasti kelas, meskipun semua pelanggaran belajar dalam mencuri atau semua sudah dilakukan. Ini yang menjadi sebenarnya masalah bagi kita, bukan dari kita itu. Kalau persoalan hukuman fisik saya kira bisa dihindari, cuma yang itu pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan atau keadilan semua itu yang sampai sekarang memang belum ada jalan penyelesaiannya. Sampai sini sudah dipanggil, sudah disidang apa semua kita itu. Dan ketika selesai jadi kita juga kelas, kenapa tetap juga lulus? Nah, kalau melihat ini ada kurang lebih 2 sampai 3 orang siswa, kalau melihat dari kehadirannya, tugas-tugasnya, itu nggak pantas itu lulus sekolah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Ternyata banyak tugas-tugasnya Pak Akbar. Mengenai hukuman fisik dan memang hukuman fisiknya itu ini siswa ya artinya siswa yang memukul yang berkelahi itu bagaimana Pak? Itu memang kita harus libatkan itu, cuma kan kita harus di dalam sekolah kita harus berusaha, kita harus kerjasama kolaborasi dari semua dari semua stakeholder, staff, guru, semua kita memang harus kerjasama. Kita harus dilibatkan kepada komite sebagai wakil dari orang tua siswa juga. Kalau kalau fisik itu memang berat. Jadi bukan berarti kalau memang sudah ditangani itu pasti akan keluar itu. Tidak akan bisa dirasakan bahwa siswa ini akan berkelahi. Mengenai anak yang memang di sekolah kita ini, saya 100% yang disalahkan siswa. Kalau ini yang sekarang memang kenyataannya kan. Saya saja masuk semester itu anak 3.000. Tapi kenapa? Saya kan belum tahu aturannya di sekolah ini bagaimana. Jadi aturan di sini kayaknya memang tidak konsisten dan komitmen. Ini tarik ulur saja, terlalu banyak perasaan. Jangan bagi bicara aturan kalau terlalu banyak perasaan. Ini tarik ulurnya kenapa? Bayangkan siswa 1 semester tidak ikut pelajaran, tiba-tiba muncul hujan sekolah. Dan ini saya kayaknya sudah mendarah-darah Bapak. Susah diubah. Padahal mulai dari kelas 7 kalau memang kita sudah lihat siswa tak bermasalah, bila memang dia sekarang. Jangan pada saat mau ulangan, baru kita bilang sudah terlambat itu. Jangan pada saat rapat penilaian kelas, baru kita rapat sudah terlambat. Mulai begitu. Tidak ada gunanya. Jadi pihak sekolah itu harus kerjasama. Wali kelas, gurunya, kepala sekolah kan harus kerjasama semua itu. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita warga negara, kan kita harus kasih kita saja kan? Karena kenapa? Kapan dia naik terus, itu akan jadi bumerang buat yang lain. Akan jadi penerus, turun-temurun akan begitu. Jadi kalau melihat kita ini kondisinya bagus, ubah aturan. Tapi jangan langsung ubah aturan. Dirikan dulu kita sebagai guru. Kenapa siswa seperti itu tidak disiplin?
Yang pertama tidak ada gurunya masuk. Ini siswa beranggapan bahwa sapi yang terakhir tidak ada gurunya. Padahal saya ada gurunya. Sudah tidak ada siswa. Jadi bagaimana ya? Harus ada timbal balik antara kita sebagai seorang pendidik dan siswa. Jadi kalau mau memang siswa dan disiplinkan diri kita dulu seperti yang Ibu Herlina bilang tadi. Jangan menurut siswa kita disiplin, baru kita tidak langsung memperlihatkan contoh yang tidak bagus ke anak didik kita. Jadi saya kira aturan itu. Makanya untuk tahun ajaran baru di yang mungkin di sekolah kita ini, saya ubah sistem. Karena tadi saya ada siswa menghadap pun tidak pernah hadir, kok mau itu ulangan. Dan yang paling yang saya dengar, dia datang kalau dia mengajar, seolah-olah wali kelasnya yang dari sebagai kelas. Ini anak kapan yang kelas 7 ini baru saya kira itu sudah menjadi benar. Menjadi benar nanti akan ke kelas 3 kesini begitu dari sekarang. Cuma ini wali kelas BK memang harus ekstra kelas untuk bekerja. Jangan hanya 1-2 kali beri persuratan. Tidak sampai suratnya lewat siswa. Kita yang datang langsung bawa itu surat orang tua. Karena ada yang saya dengar mungkin dikasih siswanya surat, ternyata tidak sampai. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, kita ubah untuk siswa kita. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya bukan cuma kesepakatan kelas yang ini kesepakatan kelas itu bahasa baru saja ya dulu kan kita sudah buat aturan ya selain kesepakatan kelas memang perlu juga kita buat kesepakatan dulu. Artinya ada kesepahaman dalam bertindak khususnya mengatasi siswa karena kan saya juga merasa bagaimana ya saya sampaikan dulu saya berpuasa itu saya sampaikan bahwa yang berhak naik kelas atau mendapatkan nilai yang standar itu bagiannya kesetiaan. Tapi kan karena kita itu tidak sesuai perkataan dan perbuatan sesungguhnya itu tidak bisa diterapkan kita tidak ada komitmen dan tidak konsisten dengan aturan yang kita buat. Itu kan itu sudah jadi rahasia umum itu. Kesepakatan kelas yang kita buat itu kan tentunya nanti ketika rapat kenaikan kelas itu kan tidak apa yang namanya tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Ya, jadi selain kesepakatan drastis kita dengan siswa yang tidak berguna harus punya kesepakatan kompak. Ya harus kompak. Apakah kita kompak ini kalau begini kita tidak kelas atau bagaimana? Itu kan yang masalah sekarang ini kesepakatan kita itu sama guru yang tidak ada komitmen untuk menegakkan ini kesepakatan kelas ini ketika sistem seperti itu. Oke, barangkali ada sesama sedikit Pak. Kalau kita berbicara masalah kesepakatan, itu saya baca jadwal itu sudah kesepakatan. Kemudian yang jadi masalah kenapa anak cepat pulang, itu akibat pelanggaran kesepakatan. Antara lain, apabila jam pertama tidak ada gurunya, kemudian jam kedua dia masuk di situ. Nanti berujung itu pada jam terakhir tidak ada guru. Nah itu sebenarnya roster itu kesepakatan. Jadi wajar saja kalau anak cepat pulang. Kenapa? Karena memang dia begitu, dia baca situasi. Nah, Pak Surani tidak masuk jam 1-2. Nanti guru berikutnya masuk jam 3-4 harusnya. Nah ini masuk saya di jam saya tadi. Akhirnya nanti jam 5 berikutnya jam 5 tidak ada gurunya Pak. Padahal yang harusnya tidak ada itu jam 1-2. Ini akhir-akhir ini kita ini budaya positif Pak yang kita bahas ini. Jadi sebenarnya bukan siswanya yang ditertibkan, gurunya dulu ditertibkan. Satu. Yang kedua, guru yang jam 3-4 itu jangan jauh, nanti tidak ada dia saya masuk dulu enggak boleh. Jadi anak-anak itu enggak bingung dia. Bingung. Saya tunggui dia enggak datang, kalau tidak bingung. Padahal kita sudah dipatok itu jam 1-2 Pak Surani masuk. Kemudian berikutnya Bu Ririn, kemudian berikutnya guru yang lain. Saya akhir-akhir ini bingung juga Bu. Saya sudah patok hari
Selasa itu jam setengah 2, jam 13:20. Kok jam 12 sudah pulang semua ini? Ini budaya positifnya di mana kita? Kita dulu ditegur jangan dulu simpel. Bukan saya sama Anda, saya buat soal buat jadwal itu bukan ini biasa mustahil. Apalagi belum berjalan, ada yang minta ini, begini. Tolong dikhidmatilah, dilaksanakan dengan baik. Dari berangkat dari rumah itu nalarnya yang baik. Niat. Kalau tadi yang ada yang kalau saya datang duluan tidak dapat penghargaan dan sebagainya, karena memang kita itu pendidik sebenarnya. Seperti yang Ibu katakan kan seperti itu. Kenapa kita memilih profesi seperti itu? Kalau boleh dulu Pak, saya kasih SK saya, Pak, saya ikuti, saya bengkel dengan saya guru. Bapak saya bilang guru saja nak. Kalau tidak dapat di dunia, di akhirat akan dapat. Kemudian kita ini satu tim, jangan ada pecah-pecah. Ini di sini Pak. Kayak terjadi waktu di sini. Saya Pak Surani membela ke sana, Pak Surani membela. Tidak, saya ini posisi saya di mana-mana sama. Nah, ini salah satu budaya. Kesenjangan itu di situ, padahal kita ini satu tim. Kemudian anak-anak yang tidak naik kelas, itu tidak naiknya sudah banyak sekarang. Kalau kita mau disiplin Pak, orang yang anak-anak tadi yang masuk di ruang guru ujian itu sudah tidak layak naik kelas. Tugas tidak ada. Orang tuanya datang dari pagi-pagi sehingga saya terlambat memaafkan. Saya katakan saya terlambat, Ibu sekretaris pelaksana ujian semester ini. Saya kasih tahu saya terlambat karena ada tamu. Tamunya yang tadi ternyata, Pak, anak saya kenapa 2 kali tidak dibuka ujian? Jawab saya bagaimana? Tolong kita tanya dulu anak aku, rajin nggak di sekolah? Selesaikan tugasnya nggak sama gurunya? Saya bilang guru saya Pak harus. Tidak boleh tidak kita ini satu suara di sini. Setiap-tiap saya bilang, tolong anak tanyakan bagaimana ini. 3 saja katanya yang tidak mungkin 3 saja, 1 hari 2 mata pelajaran Pak. Kalau 2 mata pelajaran tidak boleh ikut berarti kan 1 hari. Nah kalau 2 hari berarti kan 4 mata pelajaran. Berarti 4 mata pelajaran yang belum ditugaskan itu. Nilai ulang hariannya, kehadirannya. Kehadiran sekali berapa persen baru boleh ikut ujian kan begitu. Kalau 80% dari apa Anda pernah ikut ya sudah, maaf saja. Makanya ada hak guru. Ya, guru itu memberikan tugasnya sama anak supaya dibawa guru juga ada di situ. Jadi kita itu walaupun bagaimana tetap punya wibawa sendiri karena kenapa? Dia tekan tugasnya sehingga mereka ada segan, ada jarak sama kita. Nah kalau kita biarkan seperti itu urusan naik terus ya, ayo Bapak biar ini masa sekolah dulu 1 bulan. Nanti saya masuk lagi kan ujian saya masuk dulu juga. Saya tidak marah, ini bisa beberkan apa yang selama ini saya berusaha untuk pagi datang, kadang-kadang belum ada saya selalu ujian datang. Dan saya tidak perlu ada yang mengatakan Surani kenapa cepat sekali jauh ada. Karena memang saya dari pagi. Nah itu. Jadi saya minta tolong. Tapi nanti saya tidak tahu juga gini karena isu-isu katanya bulan 6 ada pembagian apa namanya SK. Nah kalau itu kan ya begitu. Dengan saja dari teman-teman yang PKP, saya punya mau cepat bagi supaya mereka tahu tempatnya di mana dan bawa etika yang baik dari sini, jangan bukan yang terbaik. Saya jujur saja pernah penting saya dari kota jauh, tempatnya di gunung
terventilisasi, jadi kan orang Jawa bayangkan itu Pak, dengan karakter orang urusan di sana di sini sendirian orang Jawa bayangkan bisa bertahan 14 tahun. Oke, saya kira begitu. Saya tidak bilang menyinggung siapa-siapa ya. Tadi mungkin karena waktu kita membatasi, kita mau langsung juga. Jadi saya minta tolong kalau nanti masih di sini mengajar, kalau bukan jamnya tolong jangan dilakukan. Jangan jadi cepat pulang, tidak bisa kita kasih untuk masuk kembali tidak bisa. Kita akan kerjaan yang demikian dari saya. Mungkin ada kepada Bapak siapa silakan, karena ini sudah waktu berarti sudah lewat jam 12. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini sangat seru yang berkaitan dengan budaya positif hari ini. Ya, terima kasih sekali atensinya, tanggapannya dari Pak Akbar, kemudian dari Pak Surani juga. Apa yang disampaikan Pak Akbar, Pak Surani, saya sudah rekam baik-baik, saya catat, dan itu akan kita lanjutkan nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Ya, itu. Ya. Nanti waktu yang tepat itu adalah pada saat kenaikan kelas dan pembagian tugas di situ. Kalau bisa kita pagi-pagi nanti di situ laksanakan memang. Ya, karena apa yang disampaikan Pak Akbar nanti selalu saya jawab semua. Ya, kenapa itu anak-anak yang tidak ikut belajar tiba-tiba bisa ikut belajar. Nanti selalu saya jawab semua yang setahu saya sesuai dengan kondisi pengalaman saya di sini. Ya, selalu saya dibantu dengan sekolah-sekolah dibantu juga semua Pak kurikulum. Walaupun sebenarnya itu adalah yang kurikulum, tapi di sini saya ada sedikit saya kapasitasnya sebagai humas. Ya, saya akan bantu. Jadi terima kasih sekali atas Bapak Ibu, karena juga sudah waktunya makan siang dan mungkin akan kita akhiri, dan selanjutnya saya serahkan lagi kepada Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Jadi saya tadi memberikan tambahan dari apa namanya dari seksi kurikulum. Selanjutnya saya kembali ke apa namanya ini ke acara komunitas belajar, di mana kalau kita terima baik alhamdulillah, kalau tidak karena itu adalah urusan saya dan saya pribadi menegakkan bagaimana yang peraturan sesuai ini. Jadi terima kasih banyak atas sumbangan pikirannya dari teman-teman guru sekalian, dari Bapak Kepala Sekolah, dari dua kandidat kita ini calon guru penggerak. Terima kasih banyak atas inisiatif-inisiatifnya tentang budaya positif. Dengan demikian acara ini saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya barangkali ya, foto bersama dulu. Sebagai foto bersama supaya kita